Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah komunikasi antar budaya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi persepsi dalam KAB. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada Aldi Dwi Junianto, ada Bunga Rahmawati, Hana Takia, Ilham Ramadan, Kurnia Khairunisa, dan Safira Nurhalimah. Berikut adalah pemaparan materi dari kami. Definisi persepsi. Menurut KBBI, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan menurut Sugihartono, DKK. Pada hakikatnya, persepsi juga dikatakan hampir sama dengan penginderaan. Selanjutnya dikatakan contoh persepsi sebagai berikut. Pertama, dagangan rambut wig atau rambut palsu dinilai oleh penjual mempunyai nilai kualitas yang tinggi, tetapi pembeli mengatakan mempunyai kualitas yang rendah. Kedua, pekerja yang sama mungkin dilihat oleh satu pengawas sebagai pekerja yang baik, dan oleh pengawas yang lain dikatakan yang terjelek. Yang ketiga, seorang bawahan menjawab suatu pertanyaan berdasarkan atas apa yang ia dengar dari atasannya, bukannya apa yang senyatanya dikatakan atasannya. Selanjutnya ada persepsi sosial. Objek persepsi terletak di luar orang yang mempersepsi, maka objek persepsi dapat bermacam-macam. Bisa benda, yaitu dapat berwujud benda-benda atau things perception atau non-social perception, dan juga berwujud manusia atau orang atau social perception. Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi. Selanjutnya ada inferensi sosial. Inferensi sosial berarti usaha untuk mengerti apa yang kita pelajari tentang orang atau orang-orang lain. Prosesnya dimulai dari mengumpulkan data sosial, yaitu 1. Informasi sosial, 2. Penampilan fisik, 3. Isyarat-isyarat nonverbal, 4. Tindakan-tindakan orang lain. Semua itu membentuk data sosial yang terintegrasi dan terkumpul untuk membentuk kesan mengenai orang lain. Pembentukan kesan. Bagaimana orang mengkombinasikan informasi untuk membuat inferensi sosial dan penilaian? Para peneliti mengidentifikasi 3 jenis proses yang terjadi ketika menerapkan persepsi interpersonal, yaitu yang pertama, pembentukan konsep sosial, yang kedua, pengorganisasian kesan, dan yang terakhir, pengolahan informasi sosial. Pembentukan konsep sosial. Konsep sosial adalah kategori-kategori atau kelompok kualitas yang membantu kita berpikir tentang manusia di sekitar kita. Konsep sosial terbentuk melalui hal-hal berikut, yaitu pengalaman, belajar, dan bahasa. Pengorganisasian kesan. Manusia makhluk pengolah informasi dan mengorganisasikan kesan berdasarkan proses tertentu, sehingga saat kesan itu dibentuk, ada suatu proses kognitif dalam setiap individu. Peneliti mengidentifikasi adanya beberapa strategi mengorganisasikan kesan, yaitu yang pertama ada centrality. Segala karakter dapat dibedakan dalam 2 dimensi, yaitu berdasarkan nilai karakternya, baik atau buruk, dan orientasi atau hakikat karakternya, sosial atau intelektual. Yang kedua ada primacy versus recency, yaitu urutan informasi yang diterima seseorang dapat memengaruhi kesan yang terbentuk. Memberikan nilai lebih pada informasi pertama yang diterima merupakan suatu primary effect. Primary effect secara sederhana menunjukkan bahwa kesan pertama amat menentukan. Adapun informasi terakhir yang memberikan pengaruh pada kesan disebut recency effect. Yang terakhir ada salience, yaitu hal-hal yang paling dapat dilihat atau diketahui, terutama dalam konteks tertentu. Kondisi yang membentuk rangsangan sosial ini diantaranya adalah kejelasan, keras tidaknya suara, gerakan, dan kebaruan. Baik, selanjutnya pengolahan informasi sosial.
Informasi sosial yang diperoleh seseorang memberikan dasar bagi orang tersebut untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sosialnya. Terdapat dua proses spesifik yang dilakukan orang saat bergerak dari kesan yang diperolehnya menuju ke tindakan yang dilakukannya, yakni impression integration and social judgment. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Miftah Toha, ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut, yaitu meliputi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. Kemudian faktor eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman persepsi seseorang itu meliputi faktor psikolog dan faktor famili. Faktor psikolog yaitu persepsi seseorang mengenai segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini sangat-sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Contoh, terbenamnya matahari di waktu senja yang indah bagi seseorang akan dirasakan sebagai bayang-bayang kelabu bagi orang yang buta warna. Kemudian faktor famili. Pengaruh yang besar terhadap anak-anak adalah familinya. Orang tua yang telah mengembangkan sesuatu cara yang khusus di dunia ini, banyak sikap dan persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya. Contoh, kalau orang tuanya Muhammadiyah, maka anaknya Muhammadiyah. Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. Contohnya, orang-orang Amerika non-muslim dapat memakan daging babi dengan bebas dan sangat merasakan kelezatannya, sedangkan orang-orang Indonesia yang muslim tidak akan memakan daging babi tersebut. Motivasi. Teori mendasar Maslow adalah bahwa keputusan itu tersusun dalam suatu hierarki kebutuhan. Tingkat kebutuhan yang paling rendah yang harus dipenuhi adalah kebutuhan fisiologis dan tingkat kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan realisasi diri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.